Do you wanna know? Halo semuanya, Nonton Laras di sini. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian terkait tentang dunia perilkoman khususnya di Universitas Diponegoro. Beberapa informasi yang mungkin sering ditanyain atau kalian masih bingung mau nanya di mana sih? Oke, jadi aku mau jelasin ke teman-teman terkait tentang dunia ilmu komunikasi di Undip. Dan aku mohon maaf kalau aku sedikit lirik-lirik karena ada beberapa catatan yang lumayan banyak yang udah aku breakdown buat menjawab pertanyaan mungkin yang sering ditanyain teman-teman terkait kuliah di ilmu komunikasi Undip. Oke, untuk secara umum dulu di ilmu komunikasi Undip itu ada dua program. Yang pertama program S1 reguler dan yang kedua program S1 internasional. Untuk program internasional sendiri ini itu baru dibuka tahun 2018 dan untuk program reguler kita tahu tata cara untuk masuknya itu ada 3 jalur melalui SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Nah, untuk program yang internasional itu jalur masuknya itu ada ujian tertulis dan juga wawancara. Cuman lebih lengkapnya nanti bisa diakses langsung aja di website resminya Undip. Nanti linknya aku kasih di description box. Nah, untuk perbedaannya yang reguler dari SNM, SBM, dan UM itu apa? Terletak pada UKT-nya. Jadi nanti beban UKT yang dibayarkan itu dari UM sendiri itu lebih besar daripada SNM dan SBM. Dan untuk UM juga selain membayar UKT, kita juga diwajibkan untuk membayar SPI atau sumbangan awal pertama kali dibayarkan waktu perkuliahan gitu. Dan untuk besaran SPI ini tergantung sama jurusan masing-masing. Kalau untuk ilmu komunikasi sendiri itu ada dua pilihan. Besaran SPI yang pertama itu ada yang 10 juta dan besaran SPI kedua itu 15 juta. Nah, seperti itu. Yang internasional besaran UKT itu mungkin sekitar 20 juta sekian ya. Cuman untuk kelengkapan dan lain-lainnya aku belum begitu paham gitu. Jadi bisa langsung cek aja nanti di website yang aku kasih. Untuk mata kuliah di ilmu komunikasi Undip sendiri, karena kita ilmu komunikasi ya kita mempelajari tentang ilmu komunikasi secara teori dan juga secara praktek pastinya. Nah, untuk di semester 1 sampai semester 4 kita itu masih diberi gambaran terkait ilmu komunikasi yang umum. Terus habis itu juga diperkenalkan sama ilmu komunikasi strategis, ilmu komunikasi jurnalistik. Dan untuk di semester awal seperti semester 1 kita itu masih diperkenalkan gambaran-gambaran secara umum terkait pengantar-pengantar ilmu sosial, ilmu politik, pengantar komunikasi, ada juga agama, ada juga pendidikan Pancasila. Itu masih ke mata kuliah yang basic atau yang umum gitu. Nah, kalau yang semester 2, 3, 4 kita baru lebih fokus pengenalan terkait tentang dunia ilmu komunikasinya. Nah, nanti di semester 5 kita itu bakal menemukan yang namanya peminatan. Di ilmu komunikasi Undip sendiri itu ada dua peminatan. Yang pertama ilmu komunikasi strategis dan yang kedua ilmu komunikasi jurnalistik. Apa sih bedanya ilmu komunikasi strategis dan ilmu komunikasi jurnalistik? Nah, untuk ilmu komunikasi strategis itu lebih berfokus bagaimana nanti kita membuat strategi-strategi komunikasi. Contoh yang kita pelajari adalah marketing komunikasi, public relation, kita juga belajar periklanan, kita juga belajar strategi media, dan lain sebagainya. Nah, untuk jurnalistik sendiri kita bakal berfokus sama bagaimana kita mempelajari kejurnalistikan itu seperti produksi foto, produksi video, terus habis itu kita juga belajar tentang dunia presenter, liputan, film, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk tugas-tugasnya itu berat atau enggak sih gitu. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri relatif ya. Selain kita belajar teori, kita juga banyak banget belajar praktek-praktek terkait ilmu komunikasi.
Nah, untuk tugas-tugas sendiri itu nanti biasanya kita nanti bakalan bikin poster, terus kita bisa bikin presentasi kayak gitu. Itu wajar ya teman-teman. Nah, terus nanti juga ada juga kalau untuk yang komunikasi strategis itu kita misalnya kita dapat mata kuliah event management nih. Nah, nanti kita bikin event sama teman-teman atau juga kita misalnya menganalisis media gitu, media televisi, terus habis itu media yang baik offline atau online dan seperti itu. Nah, kalau misalnya buat jurnalistik ya, karena kita lebih fokus ke jurnalistik ya, pasti nanti kita bikin berita, bikin liputan, bikin film, hal-hal yang mengenai tentang dunia jurnalistik. Seperti itu sih gambaran tugas-tugasnya. Cuman kalau dikasih rate tugas-tugasnya di ilmu komunikasi undip itu juga tergolong yang lumayan berat, tapi masih asik dan masih bisa kok kita buat maksimal di situ gitu. Jadi pokoknya tetap mengasyikkan. Nah, untuk tugas akhir di jurusan ilmu komunikasi di Undip sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penulisan proposal skripsi yang seperti kita tahu, seperti biasa ya kan, kita memecahkan masalah penelitian itu terkait tentang bidangnya komunikasi. Yang kedua itu ada yang namanya karya bidang. Jadi karya bidang itu biasanya yang mengerjakan itu bisa 2 orang atau 3 orang. Itu nanti kita bikin sebuah karya gitu, bisa event, bisa eksibisi ataupun lain-lain yang pastinya bervalue, bermanfaat. Dan karya bidang ini itu juga bisa menjadi salah satu syarat kelulusan gitu. Untuk nanti terkait peminatan atau terkait skripsi atau tugas akhir ini, nah biasanya anak-anak ilmu komunikasi ini bakal dibekali sama ilmu-ilmu dan juga bakal dibekali wawasan sendiri sama himpunan gitu. Biasanya himpunan itu memberikan fasilitas yang namanya bedah peminatan dan juga bedah skripsi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti kuliah di ilmu komunikasi undip terus bingung nih terkait peminatan, terkait skripsi dan hal-hal lain, nah nanti bisa banget ikut salah satu event atau programnya himpunan itu yang membantu mahasiswa kalau misalnya kita pengen terkait peminatan atau terkait skripsi itu bisa dibahas lebih lanjut di bedah peminatan atau bedah skripsi itu gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalian nggak usah bingung kalau misalnya nanti di perjalanan atau waktu selama kuliah masih bingung gitu mau peminatan apa, mau gimana. Nah itu nanti bakal dibantu sama himpunan. Ini juga yang sering banget ditanyain sama teman-teman, kalau kuliah di ilmu komunikasi undip itu ada hitung-hitungan enggak? Nah, untuk di ilmu komunikasi undip sendiri sebenarnya hitung-hitungan seperti matematika yang ada rumus-rumus segala macam itu enggak ada. Cuman kita ada yang namanya mata kuliah itu statistika. Itu nanti juga itu bisa dipakai buat pengolahan data di waktu kita skripsi gitu. Jadi statistika sendiri itu nanti kita juga untuk inputnya atau untuk pengerjaannya biasanya dibantu sama aplikasi yang namanya SPSS gitu. Dan nggak terlalu ribet sih teman-teman, jadi tenang aja untuk masalah hitung-hitungan itu nggak secomplicated itu. Untuk program reguler sendiri kita bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia, cuman bahan ajar seperti presentasi ataupun buku-buku yang digunakan biasanya banyak-banyak nanti itu pakai buku bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita juga harus tetap belajar bahasa Inggris gitu. Karena menurut aku bahasa Inggris kan sekarang udah wajar banget ya, maksudnya kayak kita secara buku atau secara apapun kan sekarang kita banyak-banyak pakai bahasa Inggris. Jadi itu hal yang wajar kalau misalnya kita ketemu di perkuliahan seperti itu. Oke, untuk prospek kerja ilmu komunikasi sendiri seperti apa? Sebenarnya prospek kerja ilmu komunikasi ini cukup luas gitu kan ya. Bisa juga kalau teman-teman mau jadi akademisi seperti dosen atau pengajar itu bisa, tapi teman-teman harus mengambil minimal kuliah lagi S2 atau mau juga sampai S3 seperti itu. Nah, kalau misalnya mau jadi praktisi atau kerja-kerja di perusahaan juga bisa gitu. Atau mendiriin IO juga bisa. Mau jadi penyiar berita bisa, mau jadi bikin film juga bisa. Pokoknya untuk prospek di ilmu komunikasi sebenarnya luas ya. Jadi gimana kita bikin strategi iklan gitu, gimana kita bikin strategi marketing, nah itu juga diperlukan dukungan dari
anak-anak ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya untuk prospek kerjanya sendiri itu sangat luas dan banyak banget tempat-tempat yang masih harus diisi sama anak-anak ilmu komunikasi. Oke teman-teman, jadi segitu aja video penjelasan secara umum gambaran ilmu komunikasi Undip. Dan nanti masih ada part 2-nya terkait tentang cutting, dosen, dan hal-hal lain yang mungkin belum terjawab di part 1. Jadi terima kasih, jangan lupa like, comment, dan share tentunya. Dan see you di next video.